ucapan terima kasih dari keluarga. Dengan hormat kami sebut namanya, yaitu Bapak Jamaluddin SE. Dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang tidak jawab salam saya doakan suaminya kawin lagi. Bagaimana tidak dijawab? Salam. Menyampaikan salam itu hukumnya sunnah, menjawab itu wajib. Bayangkan kalau saya sampaikan kamu tidak jawab, berdosa kamu gara-gara saya. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naik kamu ditaat. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati saudara saya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Anwar Esos MSI atau MM salah sama gitu, bersama mantan pacarnya istri. Yang saya hormati para pejabat yang hadir, saya tidak sempat sebut satu persatu, dari kota Palu, bahkan saya dengar tadi ada dari Bontang. Ya, selamat mengarungi pesawat atau naik kapal laut. Ya, insya Allah kalau Bontang dengan sini bersaudara juga, sama dengan Balikpapan, Samarinda, sama. Orang Palu, orang Balikpapan, orang Samarinda itu banyak makan sayurnya orang Sigi, Pak. Buah-buahnya Sigi dan sayurnya Sigi itu sering masuk ke sana. Yang saya hormati keluarga besar dari calon mempelai perempuan dari Parigi Mautong, tepatnya Desa Lambuno, Pak. Lambuno ndi? Lambuno 1 atau SP1? Wong Jawa. Wong Jawa apa Sunda? Orang kampung. Oh. Saya kasih bahasa Jawa, saya kira orang Jawa. Seluruh undangan, ada satu yang saya tidak bisa lupa. Yang saya hormati Ketua PIRA Perempuan Indonesia Raya Kabupaten Sigi, mantan pacar saya. Dia mantan Ketua WIA Kabupaten Sigi, Wanita Islam Al-Herat Kabupaten Sigi 2 periode. Sekarang dia penasehat WIA dan sekarang dia Ketua PIRA Perempuan Indonesia Raya. Insya Allah juga akan bertarung di pileg pemilihan legislatif untuk DPR provinsi penguasa. Karena kalau hanya jadi pengawas, ya begitu saja yang namanya pengawas. Biar pengawas bilang A, kalau yang menjalankan bilang C, nah jadi juga itu C, tidak jadi B. Kan begitu Pak Anwar? Pak Anwar lebih tahu kan, eksekutif legislatif. Kalau pembahasan anggaran kan Bapak tahu. Yang sering marah-marah sudah saya kan. Ya sudah begitu. Namanya membela aspirasi. Makanya mungkin Habib melihat itu bahwa saya belum bisa berbuat banyak. Kebetulan juga ini sudah ada rencana penggantian sesuai jadwal penggantian kepemimpinan. Insya Allah saya maju dengan program saya Ekonomi Sigi Bangkit. Membangkitkan ekonomi harus PAD dikasih naik. Itu yang pertama. PAD, sumber PAD kita Sigi banyak, Pak. Mulai dari tambang rakyat, baik itu mineral maupun non mineral, maupun pariwisata, pertanian, kemudian perdagangan seperti pasar. Kita punya pasir itu, Pak. Saya kemarin beberapa hari lalu saya pergi di Donggala, hampir semua tongkang di pinggir pantai itu semua pasirnya Sigi, pasir cuci Sigi yang akan dikirim ke Kalimantan, ke Bontang. Ya ini ada orang Bontang. Yang pasir nomor 1 di sana adalah pasir Sigi, pasir cuci. Kenapa? Karena dia diambil dari sungai, dicuci dulu baru masuk ke mobil. Kalau pasirnya Donggala masih belum terlanjur bagus, karena dia memperbaiki khairun nas anfa'um linnas, sebaik-baik manusia
adalah manusia yang berguna bagi manusia lainnya. Itu saja niat saya. Tidak ada niat saya mengumpulkan harta, tidak ada niat saya untuk mencari jabatan, karena memang saya sudah 4 periode Pak, hampir 20 tahun saya anggota DPRD. Pertama dari PKS, kedua dari Partai Matahari Bangsa, ketiga Partai Gerindra, keempat Partai Gerindra. Jadi saya 3 kali pindah partai, 4 kali terpilih terus ya. Jadi kalau ada orang bilang saya orang tidak baik, terserah dia, yang intinya saya masih terpilih. Dan bilang tadi sama saya, Pak Jamal, kalau bisa jangan lama-lama ceramah. Yang kedua, kalau bisa cepat kita bubar. Yang keempat, kalau bisa matahari cepat tenggelam. Ketawa dia. Tipis-tipis Agung. Hadirin yang saya hormati, tadi itu ayat saya baca tentang bahwa Allah sebagai tanda kebesaran Allah, tanda ayat-ayat Allah adalah diciptakan pasangan dari diri kita, dari kita sendiri, yaitu kaum bangsa manusia. Tapi saya tidak larinya ke situ. Saya hanya mau menyampaikan Rahmatia, insya Allah Rahmatia ini akan menjadi ibu yang baik, mendampingi saudara siapa? Agung. Agus Bapak. Agung ada kakak dengan Agus. Iya. Bapaknya Agus. Nah, anaknya Agung. Makanya saya bilang adik kakak. Tapi kalau kita lihat memang seperti adik kakak, Pak. Seperti bukan anaknya Agus. Seperti adiknya Agus ini. Iya. Berarti Agus ini awet muda, Pak. Dia selalu ceria, kan? Yang pertama Rahmatia. Nah, Rahmatia, istri yang bisa mencium bau surga itu adalah istri pertama yang menutup aurat. Alhamdulillah, penampilan walaupun di muka pelaminan, di pelaminan sudah menutup aurat. Dia sudah bahkan pakai cadar. Ini luar biasa ini. Insya Allah sehari-hari juga seperti itu. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, istri yang mencium bau surga adalah istri yang punya rasa malu. Jadi punya rasa malu. Jadi tidak malu-maluin, ya kan? Tidak malu-maluin. Nah, jadi begitu. Punya rasa malu itu salah satu tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan itu baik laki-laki maupun perempuan menciptakan rasa malu dengan apabila bertemu di keramaian dia menundukkan wajahnya. Dia tidak begitu juga laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga, perempuan atau istri yang mendapat mencium baunya surga itu, karena baunya surga itu sejauh mata memandang sudah tercium baunya. Tapi kalau istri durhaka, biar baunya tidak dicium, Pak. Istri durhaka, insya Allah di tempat ini tidak ada istri durhakanya. Semua yang baik-baik, amin. Yang ketiga adalah istri yang mencium bau surga itu adalah istri yang betah di rumah. Nah, ini yang jadi masalah. Bagaimana PNS? Ya kan? Kan begitu. Tapi begini, kewajiban seorang suami itu mencarikan nafkah kepada istri. Tapi bukan berarti istri tidak boleh menambah penghasilan suami. Kalau toh ditakdirkan istri jadi PNS, penghasilannya itu untuk dirinya, tapi penghasilan suami untuk istrinya. Jadi segala sesuatu yang Agung cari itu untuk istri, tapi uangnya istri bukan uangnya Agung, tapi uangnya Agung uangnya istri, kan begitu. Nah, itu sudah hukum, Pak. Nah, kan begitu. Nah, itu yang betah di rumah. Jadi kalau ada usaha lain, bikinkan dia di rumah kalau dia mau menambah penghasilan. Kalau tidak, ya cukup dia membesarkan kau punya anak, mengatur rumah, mengatur kau kalau kau pulang kerja. Itu intinya. Yang ketiga, yang keempat, terus panjang-panjang. Kalau panjang kali lebar, maklar tanah itu. Yang keempat, bagus ini istrinya. Dia dengar saya berceramah. Ada juga pengantin menghayal terus. Kita nasihat dia menghayal. Kalau ini bagus ini, dia biasa interaktif berarti. Ya, supaya cepat malam, kan? Yang keempat, istri yang mencium bau surga itu adalah istri yang menyenangkan suaminya. Begitu, menyenangkan suaminya. Jadi kalau suami datang
pulang dari kerja, Komiu senyum, jangan pernah dulu bicara. Teori penelitian, Bapak, teori penelitian Pak Kadis, 10 menit setelah suami pulang ke rumah, jangan dulu Komiu bicara. Kenapa? Karena di situ suami masih dalam keadaan capek, dalam keadaan tegang. Kalau baru datang Komiu sudah ngomel, sudah banyak pertanyaan, pasti suami tegang sedikit. Betul tidak benar? Cukup dia datang, kau bukakan dia punya baju, kau bukakan dia punya sepatu, atur dia punya makanan, baru duduk, lihat jam 10 menit baru bertanya. Begitu ini teori, dan itu betul Pak. Saya tidak tahu barangkali betul apa tidak, tapi teori yang saya dapat begitu. 10 menit. Jangan kita baru datang sudah dari mana kau apa semua sudah ini. Akhirnya kita ini kasihan pulang kerja, mana stres di kantor, mana stres di lapangan, tiba-tiba banyak lagi pertanyaan. Baru yang ditanya yang tidak masuk di akal. Itu. Jadi begitu, yang menyenangkan suami. Yang selanjutnya, istri yang mencium bau surga adalah istri yang berdandan hanya untuk suami. Jangan cuma nanti di pesta baru harum. Berarti bukan untuk suami, untuk orang lain. Tapi kalau di rumah kita datang, Komiu masih pakai daster robe-robe, Keke masih babau minyak tanah. Bagaimana kita? Aduh, hilang selera kita. Kemudian yang terakhir, untuk perempuan ada nasihat seorang ibu. Saya pernah dapat. Dia kasih tahu anaknya sebelum menikah, wahai anak, sebelum kau menikah saya nasihati kau. Apa ibu? Nasihatku pertama, kalau kau sudah menikah, yang kau jaga betul pertama, jangan pernah cemburu buta. Karena cemburu buta menghancurkan cinta. Betul Pak Ustadz? Betul tidak? Iya, banyak orang cerai gara-gara cemburu buta. Ibu, tapi yang dia nasihatin ibu nih, bukan laki-laki. Yang kedua dia bilang, anak, yang kau jaga yang kedua, jangan terlalu banyak mengeluh. Karena mengeluh itu menambah masalah. Tapi kalau ada masalah, diskusi dengan baik. Jangan mengeluh. Karena mengeluh itu bukan tempatnya yang terbaik untuk dilakukan di rumah tangga. Kalau mengeluh sama Allah, kan begitu. Yang ketiga, nasihatnya ini ibu. Alhamdulillah ini saya lihat ibu-ibu ini dengar saya ceramah atau gelisah karena panas. Saya pernah ceramah di Palolo karena lama tinggal 3 orang di masjid. Saya bilang ente dapat pahala, dengan tidak Ustaz. Sajadah saya Ustaz injak. Jadi saya keluar. Yang ketiga kata nasihat ibu ini, saya juga kepanasan. Apa dia bilang? Jangan pernah suamimu mencium kau dalam keadaan busuk. Dengar itu Rahmat ya. Jangan datang suamimu belum mandi kau, habis bakar ikan. Begitu kita mau cium keke, aduh bau minyak tanah. Tidak bagus itu. Karena kadang suami itu ada suka cium keke. Saya juga suka cium kekenya istriku. Waktu dia mengidam, dia suka sekali cium sepunya keke. Kalau tidak percaya, tanya sebentar. Saya tidak tahu, makanya sepunya anak ini kecut-kecut semua. Karena waktu dia mengidam, suka cium sepunya keke yang bau kecut. Itu untuk istri. Sedangkan itu bapak dan ibu begitu juga. Iya. Untuk Komiu laki-laki, laki-laki yang kasar. Karena perempuan itu orangnya lembut, tidak suka yang kasar. Jadi Komiu harus lembut. Jangan pernah bentak di muka umum. Yang kedua, jangan pernah kau cela dia punya masakan. Betul? Yang ketiga, jangan pernah kau pelit. Nah, betul ibu? Iya. Kalau pelit suami buang, ganti. Nomor satu kan?
Iya, apalagi orang Bugis bilang nah tapi sandru nah. Nah, dia agak jawab ke Nuria. Yang ketiga atau keempat, saya lupa sudah. Terlanjur banyak orang sana sihati. Ini keliling saya ini selama lebaran ini. Banyak betul orang menikah. Kemarin di Baliase, di Sibedi. Yang keempat, kau punya kewajiban itu memberi dia nafkah, baik lahir maupun batin. Nafkah lahir itu ada sandang papan, tempat tinggal, makan, urusanmu. Kenapa? Bayangkan kau harus urus dia, kau kasih makan dia dengan yang halal, Pak. Ayah ibunya ini dari kecil dia pelihara dikasih makan yang halal. Tiba-tiba sama kau tidak kasih makan yang halal. Itu sangat luar biasa, kau punya kejahatan. Selanjutnya kau berikan dia pendidikan. Pendidikan itu adalah kau suruh dia sholat, tapi kau jadi imam. Ini yang jadi masalah. Dia suruh istrinya sholat, dia tidur. Ada begitu juga. Ada juga istri saya dapat mengadu sama Habib Saleh. Habib, kenapa benjol-benjol mukanya? Kenapa benjol mukamu? Dia bilang tadi malam saya baku tinju dengan suamiku. Itu tidak boleh dikasari. Maka dia dikasih pendidikan, suruh dia sholat. Tapi kau jadi imam. Jangan, kau tidak bisa jadi imam, Pak. Tidak bisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Jangan kau suruh dia jadi imam, kau suruh dia sholat, kau tidak bisa jadi imam. Tanggung jawabmu, berdosa kau. Jadi ada yang bilang begini, Bapak Ibu sekalian. Kenapa suami berdosa padahal istri yang berdosa? Kenapa suami ikut berdosa padahal istri yang melakukan kejahatan? Bukan dosanya istri pindah sama suami, bukan. Tapi suami berdosa gara-gara tanggung jawabnya. Dia tidak bertanggung jawab meluruskan istrinya. Itulah dosanya. Bukan dosanya istri pindah sama dia. Kalau istrimu berbuat jahat, istrimu buka aurat, bukan dosanya istri pindah sama kamu. Istrimu tetap berdosa, tapi dosa tanggung jawab kau yang pikul. Kenapa? Karena kau tidak didik, kau punya istri. Jadi seperti itu. Kalau kita di sana nafsi-nafsi kita punya dosa. Tapi salah satu dosanya suami adalah tidak mendidik istrinya. Kan begitu. Nah, itu yang terpenting. Jadi jangan kommute tidak jadi imam, harus jadi imam. Ya? Sudah hafal semua juz amma. Jangan nanti cuma al-ikhlas dihafal. Qul huwallahu ahad terus. Jadi begitu mertuanya jadi makmum, kenapa mantuku ini itu terus surah dia baca itu kalau sholat. Rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat kedua qul huwallahu ahad terus. Jadi menyaut mertuanya, "Anak, bisa diganti-ganti itu ayat?" Dia bilang, "Iya mama, nanti saya ganti sebentar." Begitu salat maghrib, habis sudah rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat kedua bingung dia. Apa dia membaca lama, jadi menunggu sudah mertuanya. Mudah-mudahan dia ganti sudah ayat. Tapi karena tidak surahnya, begitu dia tunggu-tunggu tidak ada, bertengok dia sama mertuanya. "Mama, bisa qul huwallahu ahad lagi mama?" Jadi batal sholatnya. Gitu. Nah, yang terakhir sekali, saya tidak bisa lama ini sebenarnya, padahal sudah lama juga. Yang terakhir sekali, Rahmatia dengan Agung, pelihara kemesraan. Kemesraan tidak bisa dijual, tidak bisa dibeli, Pak. Bapak Ibu luar biasa datang dengan seragam kuning, walaupun bukan Golkar, gitu. Waduh. Tapi selalu tadi saya lihat Anwar dengan istrinya, Pak Kadis dia bembeng istrinya, makanya saya bembeng juga istriku masuk. Itu namanya kemesraan. Kemana-mana baku bembeng. Iya. Jangan waktu masih pacaran baku bembeng. Setelah sudah punya anak, sudah tua, tidak mau baku bembeng. Tidak bagus itu. Jangan waktu masih pacaran, jalan sama-sama, tak injak batu, dia punya cewek, apa dia bilang? "Sayang, tidak apa-apa kakimu." "Oh, tidak apa-apa." Begitu sudah punya anak, sudah tidak dibembeng. Begitu injak batu, "Pak, batu, kena batu kakiku." "Itu matamu kau simpan di mana?" Kan sudah tidak bagus. Ada juga kemesraan itu tidak boleh, harus dipelihara terus. Itu yang terpenting. Yang terakhir sekali, hormati orang tua. Birrul walidain. Ya, murkanya Allah
murkanya orang tua adalah murkanya Allah. Ridhonya Allah, ridhonya orang tua. Ya, ridullah, ridul walidain. Suhtullah, suhtul walidain. Saya tidak terpilih anggota DPR 4 periode kalau bukan karena doanya orang tua pertama. Kedua, saudara saya Agus sama Wahid, anak pertama berarti ya? Iya. Nah, Wahid itu satu atau anak tunggal? Tidak. Bojone siapa? Aida. Wahid sama Aida. Sama Agus. Ini mereka sebenarnya mau menyampaikan rasa hati mereka, perasaan mereka dari hati yang paling dalam, menyampaikan terima kasih yang tak terhingga atas kehadiran kita semua di tempat ini dalam rangka acara Maparola atau bahasa Inggrisnya Pematua, kan begitu ya. Kami sadar, kami tahu tanpa kehadiran Bapak Ibu semua ini, baik pejabat dari manapun semuanya ini, itu tidak punya arti apa-apa ini pesta kalau kita tidak menghadirinya, menghargai undangan kami. Olehnya tidak ada kata yang pantas kami sampaikan kecuali ucapan terima kasih yang tak terkira, yang setinggi-tingginya. Yang selanjutnya pasti di tempat ini terjadi kekurangan, terjadi kehilafan, karena kami adalah manusia biasa. Walaupun kami sudah berbuat yang semaksimal mungkin untuk melayani Bapak Ibu sekalian, tapi kami sadar, kami paham, karena kami adalah manusia biasa, pasti punya kekurangan, baik dari segi tempat duduk, undangan maupun makanan, dari segi apapun pasti terjadi kekurangan. Olehnya dari ujung kaki sampai ujung rambut kami memohon maaf yang setinggi-tingginya. Tak ada gading yang tak retak, kullu bani Adam hatahun. Tiap-tiap turunan Adam tempatnya salah, tempatnya hilaf. Tak ada gading tak retak, tidak ada yang sempurna manusia di atas bumi kecuali Allah, pemilik kesempurnaan. Itu yang dapat saya sampaikan. Burung irian, burung cendrawasih, hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi nasihat perkawinan sekaligus menyampaikan ucapan terima kasih dari keluarga. Kepada Bapak diucapkan banyak terima kasih. Dan ada sedikit saya garis bawahi dari hikmah tadi, karena kebetulan saya ini laki-laki, jadi ada ayat tadi dilantungkan, yaitu ar-rijalu qaumun 'alan nisa. Jadi seorang pemimpin itu dalam rumah tangga adalah seorang laki-laki, yaitu menjaga dari keluarganya sesuai dengan penjelasan tadi, yaitu menjaga keluarga dari siksa api neraka. Bapak dan Ibu, para tamu undangan yang saya hormati, oleh sebab itu marilah kita beranjak ke acara yang terakhir, yaitu pemberian doa restu atau jabat salam, sekaligus menutup acara kita, acara Maparola pada siang hari ini. Kemudian kami mengundang kedua mempelai bersama pendamping untuk berdiri menerima jabat salam dari Bapak dan Ibu atau undangan. Kepadanya disilahkan. Jadi kami ralat lagi karena ada bisikan dari belakang. Sebelum kita jabat salam, kami undang dari Bapak dan Ibu untuk foto bersama. Untuk memulai sebentar jabat salam, kemudian berarti urutan kedua perempuan.
Mau ini dulu mau berangkat ke Sigi Pak sebentar ya Pak ya, mau jauh dia. Pak, Neng aja dulu foto dulu. Aku sebelah sana. Ya. Satu cekrek lagi. Setelah ya, kepada tamu undangan khususnya laki-laki dengan hormat disilakan untuk memberikan doa restu kepada kedua mempelai. Setelah itu baru menyusul undangan perempuan untuk memberikan doa restu kepada kedua mempelai. Akhir kata selaku MC saya kira ucapan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita kembali dihibur oleh musik Vina Electron. Keberanian disilahkan.